Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasha Novaliana Agung dengan NIM 25065500936 di kelas Teknologi Informasi C dengan dosen pengajar Bapak Dindi Rohandi, MTI. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem Learning Management System yang ada di UMAS 3 UI. Pertama, ada buku rancangan pengajaran. Buku rancangan pengajaran atau biasa disingkat BRP merupakan buku panduan untuk mahasiswa yang ada di vokasi akuntansi UI selama 1 semester, khususnya untuk mata kuliah teknologi informasi. Di dalam BRP sendiri ada 4 subbab. Pertama ada sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Lalu yang kedua ada materi kuliah, tugas dan latihan, serta yang terakhir kriteria penilaian. Di sub CPMK berisi tentang harapan-harapan yang sekiranya bisa mahasiswa dapatkan setelah mengikuti kelas kuliah. Lalu yang kedua ada materi kuliah. Materi kuliah yang ada di BRP ini adalah materi kuliah yang akan diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa selama 1 semester. Lalu tugas dan latihan yang ada di BRP sendiri juga adalah tugas dan latihan yang akan diberikan kepada mahasiswa selama 1 semester. Dan yang terakhir ada kriteria penilaian. Di dalam kriteria penilaian itu terdapat bobot nilai yang nantinya bisa dikalkulasikan mulai dari tugas kelompok, tugas individu, forum diskusi, hingga ke UAS dan UTS. Selanjutnya ada resources atau sumber daya. Resources ini merupakan tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang bisa diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Bentuk resources itu bisa berupa 2, ada file dan URL. File sendiri merupakan fitur yang ada di UMAS 3 untuk mengirimkan bahan-bahan materi kepada mahasiswa. Bisa berupa PPT atau PowerPoint, e-book, dan juga folder. Lalu yang ketiga ada URL. URL merupakan fitur yang ada di UMAS 3 untuk dosen kepada mahasiswa berupa link video ataupun sumber-sumber lain yang nantinya bisa menjadi bahan materi untuk dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri. Nah, di sini ada 3 foto yang saya lampirkan. Yang pertama ini ada folder. Lalu yang kedua ada URL link bentuknya yang bisa langsung diklik oleh mahasiswa dan nanti akan halamannya langsung berpindah ke akun YouTube yang di-share oleh dosen. Lalu yang ketiga ini ada e-book. Jadi e-book ini materi pembelajaran yang sudah di-share oleh dosen di fitur UMAS. Lalu selanjutnya ada activity. Aktivitas merupakan aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan tiap-tiap aktivitas yang dilakukan itu akan terekam di sistem UMAS UI. Bentuk activity ada 3. Pertama bisa berupa forum atau chat, assignment, dan yang terakhir ada quiz. Forum atau chat merupakan fitur yang ada di UMAS 3 UI untuk memperdalam materi yang sudah dibahas oleh dosen. Dan nantinya mahasiswa bisa mengeluarkan pendapat mereka dalam bentuk tulisan yang ada di forum chat tersebut. Lalu yang kedua ada assignment. Assignment merupakan fitur yang ada di UMAS 3 dalam bentuk penugasan yang diberikan oleh dosen untuk mahasiswa. Tujuannya adalah untuk supaya dosen bisa tahu seberapa paham atau sudah seberapa mampu mahasiswa menguasai suatu materi kuliah yang sudah diajarkan oleh dosen. Dan nantinya assignment ini akan berpengaruh ke bobot penilaian. Lalu terakhir ada quiz. Quiz merupakan penilaian yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk menguji seberapa mampu mahasiswa tersebut menguasai materi
yang sudah diajarkan oleh dosen, serta sebagai bentuk evaluasi yang diberikan oleh dosen. Nah, di sini saya melampirkan satu fitur yang ada di activity emas, yaitu assignment. Bentuknya seperti ini. Dan sebenarnya di bawah submission status nanti itu akan terlihat file ataupun folder pengumpulan tugas. Dan nantinya itu bisa langsung disubmit oleh mahasiswa sebelum deadline yang sudah diatur oleh dosen di emas. Nah, sumber yang saya punya untuk membuat materi-materi ini asalnya dari BRP dan juga video pembelajaran emas yang sudah dilampirkan di emas 3 kelas saya. Oke, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.